Merry Christmas adik-adik. Welcome to Gilgal Kids Online. Hari ini sangat spesial sekali adik-adik. Kita merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kakak percaya adik-adik sudah semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pastinya dong ya. Yuk kakak ajak adik-adik semua kita sambut ibadah kita dengan penuh sukacita Dan semangat. Yuk adik-adik kita berdiri sama-sama dan kita bilang sama-sama, Jesus, amin. Halo, happy Sunday adik-adik. Hari ini kita mau ngerayain Natal bareng-bareng. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus ya. Kita nyanyi Joy to the World bareng-bareng. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sekali lagi bareng-bareng dari awal ya. Tepuk tangan yuk. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, 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 and heaven and nature sing. Gilgal Kids, Jayo! Masih semangat adik-adik? Yes. Kita mau nyanyi lagu kedua. Lagu ini udah sering banget. Jadi kakak minta adik-adik kita nyanyi dan gerak bareng-bareng ya. Siap-siap ya, tangan kiri di depan. Come on now. Come on now. Let's open up the room. Come on now and take a good long look and see. And see, God has given us all we need to be free, to be free. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us shout. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Gilgal Kids, Jayo! Baru-baru sekali lagi dari awal. Come on now. Come on now. Let's open up the room. Lagi, come on now. Come on now and take a good long look and see. And see, God has given us all we need to be free, to be free. Siap semuanya. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father
Adik-adik, sekarang kakak mau ngajak kita untuk menyembah Tuhan. Siapa di sini merasakan kemurahannya Tuhan? Boleh angkat tangan? Iya, kakak mau ajak kita nyanyi satu lagu judulnya Kemurahan. Biar adik-adik kita nyanyi bareng-bareng ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng sekali lagi dari awal ya. Lebih semangat lagi adik-adik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih
Wih, keren banget adik-adik. Udah nyanyi dengan semangat dan sukacita. Nah, adik-adik selama bulan Desember ini siapa yang ingat kita belajar apa aja? Ada 3 hal. Kita belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Minggu ini kita belajar tentang kasih, yang dalam bahasa Inggrisnya artinya love. Adik-adik di rumah siapa yang tahu kasih itu artinya apa? Kasih adalah suatu tindakan atau perbuatan yang kita lakukan karena adanya rasa sayang terhadap sesuatu atau seseorang. Kepada siapa aja kita harus mengasihi. Yang pertama kepada Tuhan Yesus. Yang kedua kepada sesama kita. Sesama kita itu banyak adik-adik. Ada orang tua, teman-teman, dan kepada siapapun. Kalau ada yang suka iseng-isengin aku di sekolah atau di sebelah rumah gitu, gimana ya Kak Robert? Perlu disayang nggak ya? Perlu dikasihi nggak ya? Nah, Kak Herni dan adik-adik yang menonton saat ini, kita harus mengasihi sesama kita. Termasuk yang tidak baik sama kita. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Oh gitu. Aku tuh punya ceritanya Kak Robert tentang kasih ini. Kak Robert mau tahu nggak? Oh, mau tahu banget. Kakak percaya adik-adik juga penasaran. Yuk kita sama-sama nonton video tentang kasih. Dia pernah marah-marah sama aku. Aku tolong dia nggak ya? Nah, Kak Herni dan adik-adik semua, kita sudah menonton tayangan tadi bahwa kita harus mengasihi semua orang. Tapi Kak Robert, kalau aku pikir ya, itu tuh susah loh. Soalnya kebanyakan orang mengajarkan kita bahwa ketika orang berbuat baik sama kita, barulah kita mengasihi dia. Tapi kalau orang yang nggak baik, ngapain kita mengasihi kan? Nah, adik-adik yang sedang menonton saat ini, Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama kita. Baik yang berbuat baik kepada kita, ataupun yang tidak berbuat baik kepada kita. Dan yang terpenting lagi Kak Herni dan adik-adik semua, kita harus mengasihi dengan tulus dan tidak mengharapkan imbalan. Gitu ya Kak Robert ya. Tapi gimana ya caranya Kak Robert supaya kita bisa mengasihi semua orang seperti yang Kak Robert bilang, termasuk orang-orang yang tidak baik pada kita? Tuhan adalah kasih itu sendiri. God is love. Firman-Nya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Yuk adik-adik kita baca sama-sama ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita.
Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi adik-adik, cara menerima kasih adalah menerima Tuhan dalam hidup kita, supaya kasih itu dapat kita bagikan kepada semua orang, baik yang berbuat baik kepada kita ataupun yang tidak berbuat baik kepada kita. Oke, kalau gitu Kak Robert dan adik-adik semua, sekarang aku mau ajak adik-adik dan Kak Robert untuk kita sama-sama saksikan objek lesson berikut ini supaya kita belajar cara menerima dan membagikan kasih. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya penjelasan dari Kak Robert dan Kak Herdi tentang kasih. God is love. Tuhan adalah perwujudan dari kasih itu sendiri. Nah adik-adik mungkin saat ini bertanya sama Kak Evelyn, Kakak, tapi aku sulit loh merasakan kasih. Kak, aku jarang loh merasa aku dikasihi. Mungkin sebabnya karena adik-adik rasa Mama Papa suka marahin aku. Koko atau Dede suka ajak aku berantem rebutan mainan. Ada juga mungkin teman di sekolah suka bully aku. Aku nggak bisa atau sulit merasakan kasih. Nah hari ini kakak mau mengajak kita untuk bisa melihat sebuah objek lesson supaya adik-adik lebih mengerti lagi tentang kasih Tuhan bagi kita semua. Jadi yang pertama ini adalah satu kotak isi susu stroberi melambangkan kasih Tuhan bagi manusia. Lalu ini ada sebuah pitcher kosong ya. Ini melambangkan hidup manusia dan lihat ada tulisannya saya. Itu melambangkan diri kita, kakak dan adik-adik. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu membuka diri, membuka hati untuk menerima supaya kasih Tuhan bisa masuk ke dalam kehidupannya kita. Coba ya, kita buka dulu. Buka hati untuk menerima kasih dari Tuhan. Wow, kasih Tuhan dicurahkan. Karena benar Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan adalah kasih itu sendiri. Wow, lihat ya. Waktu pitcher ini, waktu hidup kita sudah penuh dengan kasih Tuhan, kita akan dimampukan untuk bisa membagikan kasih kita kepada orang tua, kepada teman les, teman tetangga, ya, teman di sekolah. Bahkan kita dimampukan untuk kita bisa mengasihi atau membagi kasih kepada orang yang tidak kita sukai. Dan juga kita juga bisa membagikan kasih kepada orang-orang yang tidak seberuntung hidupnya seperti kita, orang-orang yang miskin, mungkin teman-teman kita yang ada di panti asuhan, kita bisa membagikan kasih tersebut. So, adik-adik, hidup kita yang tadinya kosong, kita minta Tuhan untuk bisa mengisi dengan kasih-Nya, dengan kita menerima Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kasih itu bisa dialirkan dan kita bisa membagikan kasih kepada orang lain. Adik-adik, seperti contoh yang tadi kita sudah lihat, hidup kita itu diibaratkan sebagai pitcher yang kosong, yang waktu kita mau buka hati dan membuka hidup kita, dan kasih Tuhan masuk dalam kehidupan kita, barulah kita bisa membagikan kasih ini kepada sesama kita, manusia. Adik-adik, mungkin adik-adik yang tadi bilang, aku sulit ya mengasihi, aku rasa kurang ya dikasihi. Mungkin ada sebabnya adik-adik. Mungkin karena Tuhan belum masuk dalam kehidupan adik-adik, sehingga kasih itu belum tinggal di dalam hidup adik-adik. Hari ini kakak mau ajak adik-adik buka hati. Kita mau mengundang Tuhan Yesus
untuk dia bisa masuk dalam hidup kita, sehingga kasih-Nya boleh tinggal tetap dalam kehidupan kita semua. Yang mau, mari kita lipat tangan, kita berdoa, kita mau mengundang Tuhan yang adalah kasih itu masuk dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mendengar kabar bahwa Engkau Tuhan yang adalah kasih. Kami berdoa mengundang Engkau secara pribadi untuk bisa tinggal dalam kehidupan kami. Engkau jadi Tuhan, Engkau jadi Raja, Engkau jadi Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tuhan, meskipun ini lewat online, tapi biar saat ini Engkau menjamah hati dari anak-anak yang sedang mengikuti ibadah ini. Bahkan hati dari anak-anak yang selama ini tidak merasakan atau terluka karena mereka mengalami kekecewaan. Mereka dibelenggu oleh amarah. Mereka pahit hatinya karena mereka tidak pernah merasakan kasih yang sesungguhnya yang datang dari Tuhan. Biar hari ini dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan kuasa Tuhan menjamah setiap anak-anak di mana saja mereka berada, Tuhan. Biar kasih-Mu yang ajaib menyembuhkan, kasih-Mu yang suci memulihkan, mengobati setiap hati dan jiwa dari anak-anak ini. Masuklah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta atas kehidupan dari anak-anak. Dan Tuhan Yesus, biar Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan. Mulai hari ini sampai nanti Tuhan Yesus jemput kami percaya Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Biar waktu Engkau masuk dalam kehidupan kami, kasih itu tinggal tetap dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengasihi orang-orang, mengasihi sesama kami, orang tua kami, teman-teman kami, tetangga kami, bahkan orang yang kami nggak suka sekalipun. Mampukan kami membagikan kasih bagi hidup mereka. Tuhan, Kau dengar doa kami, Engkau meteraikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar setiap belenggu dilepaskan siang hari ini. Kuasa Tuhan menjamah, kasih Tuhan dicurahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wow, adik-adik. Saat ini Tuhan sudah ada dalam kehidupan adik-adik. Kasih-Nya sudah adik-adik terima dalam kehidupannya adik-adik. Selamat ya, luar biasa. Bagi para orang tua yang menonton saat ini, jika ada respons, anak-anak meresponi doa yang barusan kita naikkan bersama-sama, bolehkah membagikan kabar gembira ini lewat DM di Instagram Gilgal Kids, supaya kami juga bisa mendengar dan bersuka cita bersama-sama dengan Bapak Ibu merayakan sebuah keputusan yang besar yang diambil oleh anak Bapak Ibu hari ini. Adik-adik, bukti nyata dari kasih Tuhan adalah waktu Dia mengutus anaknya yang tunggal, anak satu-satunya untuk bisa datang ke dunia, lahir sebagai seorang bayi. Itulah sebabnya kita merayakan Natal. Natal bukan cuma sekedar pohon Natal yang keren, hadiah yang luar biasa, atau jalan-jalan, liburan ke tempat yang adik-adik suka. Tapi Natal bicara tentang seorang juru selamat yang dikirimkan sebagai bukti nyata, bukti kasih Tuhan bagi kita semua. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. In the town of Nazareth lived a young woman named Mary. She was soon to be married to a carpenter named Joseph. One day, an angel appeared to Mary. At first she was frightened by what she saw. "Do not be afraid," the angel said. "I bring good news. God has chosen you to be the mother of His Son." Mary was amazed by what the angel told her and said,
I am pleased to do as God wishes." When the angel was gone, Mary hurried to find Joseph and tell him the wonderful news. An angel also visited Joseph in a dream. "Take good care of Mary. The angel said, She is going to have a special baby, God's son." Joseph was happy to hear this news and promised to take good care of Mary and the baby. Sometime later, Joseph and Mary had to travel to Bethlehem. Joseph saddled a donkey for Mary to ride, and they set off on their journey. When Joseph and Mary arrived in Bethlehem, there were so many people also visiting the town that they could not find a place to stay for the night. No, you cannot stay here," said a grouchy innkeeper. "But my wife is going to have a baby." Joseph said. The innkeeper thought for a few moments and then said they could stay in the stable. Joseph and Mary were happy to have a place to stay, even though it was a stable filled with animals. That wonderful night, Jesus was born. Mary laid him in the manger on the soft hay. Out on the hills, shepherds were watching their sheep. Suddenly, angels appeared in the sky to tell the amazing news of Jesus' birth. When the angels vanished, the shepherds hurried to find the baby Jesus. They found him, and their hearts were glad. Sometime later, wise men came in search of Jesus. "We have seen the star, They said. and it has guided us here." The wise men brought wonderful gifts for Jesus: gold, frankincense, and myrrh. And that is the true story of the very first Christmas, when God sent his Son, Jesus, to earth. God is love. Sekali lagi kita ucapkan sama-sama ya. God is love. Bukti kasihnya Tuhan kepada kita ada di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Yuk kita baca sama-sama adik-adik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulang satu kali lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, Kak Robert dan Kak Herni ingin mengajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah mengasihi kami dan mengajarkan kami mengenai kasih. Kami mau belajar untuk mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi teman kami, dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai sampai di sini adik-adik. Untuk mengakhiri ibadah hari ini kita mau bilang Merry Christmas. Bye-bye. Happy Christmas. Sunday. Enjoy Christmas. God is love.